Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafil Ramadan, mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan NIM 10020124063, kelas C. Di sini saya akan melakukan tugas teori sosial berupa membuat video tentang apa itu teori sosial dan kegunaannya. Di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana teori sosial lahir. Teori sosial lahir dari realitas sosial dan pengalaman pribadi para pemikir. Artinya, para ahli atau filsuf sosial merumuskan teori berdasarkan kejadian nyata yang mereka alami atau mereka amati. Seperti contoh, kesenjangan kelas pekerja melawan berjuis, teori konflik dari Karl Marx. Yang kedua, transformasi masyarakat Prancis dari agraris ke industri, teori solidaritas sosial dari Emile Durkheim. Selanjutnya, apa itu teori sosial? Menurut Leon Bromson 1966, teori sosial punya 3 arti penting. Yang pertama, 1. Alat untuk memahami masyarakat. Teori sosial membantu kita mengerti bagaimana masyarakat bekerja dan kenapa orang berperilaku seperti itu. Yang kedua, panduan menuju masyarakat ideal. Teori sosial tidak hanya menjelaskan apa adanya, tapi juga memberikan gambaran tentang masyarakat yang baik. Yang ketiga, bagian dari ideologi politik. Teori sosial sering dipakai dalam ideologi besar seperti komunisme, sosialisme, atau fasisme. Selanjutnya, fungsi teori sosial. Fungsi teori sosial sendiri terbagi menjadi 4. 1. Dasar riset empiris, digunakan untuk memprediksi masalah sosial dan mencari solusi atas konflik atau ketidakstabilan. Kedua, memahami hubungan kelompok sosial, menganalisis interaksi antar kelompok dan institusi sosial. Yang ketiga, membantu proses pengambilan keputusan, memberi wawasan tentang bagaimana keputusan politik dibuat dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Yang keempat, analisis distribusi kekuasaan, menjelaskan siapa yang berkuasa, bagaimana kekuasaan dibagikan, dilegitimasi dan dijalankan, dan membantu memahami dinamika politik dan sosial. Selanjutnya, teori sosial dalam aplikasinya. Yang pertama, fungsionalisme punya Durkheim dan Parsons. Yang kedua, teori konflik punya Marx dan Dahrendorf. Yang ketiga, interaksionisme simbolik punya Mead dan Blumer. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan teori sosial dalam aplikasinya. Di sini saya menjelaskan demo yang baru-baru ini sedang terjadi menggunakan teori konflik punya Marx dan Dahrendorf. Konflik demo kemarin terjadi karena ada kabar berita kalau gaji tunjangan dapat naik, sedangkan orang-orang sulit mencari pekerjaan. Mungkin dari situ masyarakat mulai demo di gedung DPR. Pendemo menuntut pembubaran DPR serta pencabutan tunjangan anggota dewan yang berlebihan, yakni mencapai 100 juta per bulan. Masyarakat yang demo di depan gedung DPR ini berlangsung ricuh karena ketika kendaraan taktis brigade melindas seorang ojol hingga meninggal. Dari situ emosi masyarakat makin meluap dan demo semakin meluas hingga ke berbagai daerah seperti Bandung, Surabaya, Makassar, dan sebagainya. Mungkin cukup di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.